Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Peter Jules Chevalier sebagai bapak pendiri Bunda Hati Kudus. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum begitu mengenal tentang beliau. Tapi karena dengan itu, saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Peter Jules Chevalier. Peter Jules Chevalier lahir di Richelieu, Prancis pada 15 Maret 1824. Sejak umur 12 tahun, ia sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi pastor. Keadaan ekonomi orang tuanya yang berkekurangan tidak memudahkan semangatnya untuk belajar di seminari. Maka ia pun memutuskan untuk magang di toko sepatu demi mencukupi kebutuhannya. Ketika Jules berumur 17 tahun, ayahnya diberi pekerjaan sebagai penjaga hutan oleh pemilik tanah kaya di Vetten. Mendengar Jules tertarik menjadi pastor, pria itu menyanggupi untuk membiayai Jules masuk ke seminar. Namun, kehidupan di seminarinya tidak seindah imajinasinya. Jules sering mendapat bulian dari teman-temannya, mengingat bahwa usia Jules yang terlambat untuk memasuki seminar, sehingga mayoritas teman-temannya 4-5 tahun lebih muda dari Jules. Tapi tentu saja itu tidak menyurutkan semangat Jules, bahkan merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan di kehidupan seminarinya. Lihat, bukankah dia tidak semangat saya sekolah di sini ya? Benar-benar. Kamu pergi dari sini, tempatmu kamu di sini. Lagian sekolah ini nggak cocok sama anak mesin seperti kamu. Bener tuh, lagian kamu ketuaan tuh sekolah di sini. Udah, kita pergi dari sini yuk. Pergi yuk. Aku tidak boleh berkecil hati dan putus asa karena Allah lebih besar mengasihiku dan membekaliku. Peter Jules muda tidak menanggapi ejekan teman-temannya. Ia selalu hanya membawa dalam doa. Ketika ia membaca doktrin tentang inkarnasi Allah Putra melalui Bunda Maria, itu sangat menyentuh hatinya. Semakin lama dia berdoa, semakin dia melihat daya tariknya, semakin juga dia memperdalaminya. Sehingga dia mengajak dua temannya untuk bergabung ke dalam Chevaliers Kesatria Hati Kudus yang merupakan cikal bakal devosinya untuk Hati Kudus. Oh hati Maria yang tak bernoda, ibu dari hati Yesus, pimpinlah dan ajarlah bagaimana membuat hati kudus dan putramu memerintah dan meraja atasku. Nyalakanlah kami dengan api ilahi yang telah mengobarkan hatimu yang tak bernoda. Ya hati kudus Yesus, tidak ada seorang pun yang mengasihi kami seperti Engkau. Sejak saat ini dan dengan segala kekuatanku akan berusaha menghormati, memuji dan mencintai hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus, hati Maria tak ternodai, kasih, kemuliaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai seorang imam, Jules pertama kali diutus sebagai kurator di 3 paroki yang berbeda secara berurutan. Pada saat umur 30 tahun, ia diutus ke Issoudun, kota yang paling didekristenkan di seluruh wilayah. Kurator lain pada saat itu adalah Emil Magnus, salah satu dari sekelompok kecil sahabatnya di seminari yang telah berbagi visi Chevalier. Di Issoudun, kedua imam itu berniat untuk mendirikan kongregasi Religius Missionaris Hati Kudus. Selama 9 hari, mereka berdoa meminta Bunda Maria agar menjadi perantara bagi mereka supaya Allah menyediakan tanda ini. Namun, sadar bahwa mereka bisa menipu diri mereka sendiri, mereka menginginkan tanda yang jelas bahwa inilah yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa novena kepada Bunda Maria. Semoga dengan perantara Bunda Maria, putra ilahi memberikan kita keberhasilan. Amin. Mari Bro Jules, semoga melihat tandanya. Shalom, saya mau memberitahukan
bahwa ada hadiah 20.000 francs untuk membangun rumah misionaris, Pater. Puji Tuhan, terima kasih atas informasinya. Tuhan, jika Engkau memang mengizinkan kami untuk membangun rumah misionaris, maka Engkau juga akan memenuhi kebutuhan hidup kami. Kemudian, Pater Jules masuk dalam periode doa novena berikutnya. Tuhan pun kembali menjawab doanya dengan kabar terbaru. Bro, ada seorang dermawan yang ingin memberikan 1.000 francs setahunnya untuk kebutuhan rumah misionaris ini. Puji nama Tuhan, saya percaya komunitas ini hadir dari hati kudus Yesus dan perlindungan Bunda Maria. Inilah pertanda darinya. Dengan modal 20.000 francs, mereka membeli rumah dan kebun anggur yang kumuh dan menyulapnya menjadi rumah komuni pertama dan kapel pertama yang didedikasikan untuk hati kudus Yesus pada tahun 1855. Kemudian mulai datang keluarga misionaris hati kudus, imam, suster, bruder, dan rekam awam. Dan kemudian komunitas ini diakui secara resmi pada tahun 1869 oleh Paus Pius IX. Saudara Mary, semua usaha kita ini berhasil karena Bunda Maria. Jadi, baiklah, setelah ini kita akan mendirikan kongregasi untuk para kesusteran. Suatu hal yang baik, Pater. Mari kita dirikan kongregasi para putri Bunda Hati Kudus. Biarkanlah nanti para kesusteran itu bergerak di bidang-bidang pendidikan, rumah sakit, dan misionaris. Dengan dukungan Mary Louise Hartzer, Jules Chevalier juga mendirikan Daughters of Our Lady of the Sacred Heart. Sebagai kongregasi, Suster Misionaris Hati Kudus atau para putri Bunda Hati Kudus, ada berbagai macam hambatan dan rintangan, tapi hal itu tidak menyurutkan semangatnya. Itulah prinsip Peter Jules Chevalier. Demikian kisah mengenai Peter Jules Chevalier. Dari beliau, kita banyak mendapatkan pelajaran berharga. Devosinya kepada hati kudus Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Selalu berdoa terus-menerus karena tangan Tuhan bekerja melalui doa. Tidak mudah berputus asa ketika menghadapi rintangan, tidak berkecil hati dengan semua permasalahan yang kita temui. Sebagai bagian dari keluarga Chevalier, kita harus menebar kasih Yesus di mana-mana, selalu, dan dalam semua tindakan. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana, selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Selamat merayakan 150 tahun berdirinya Tarekat PBHK dan 200 tahun lahirnya Pater Jules Chevalier. Flourish and care for others. barulah jika engkau emang kita berdoa buat sejak umur 20. Pater Jules Chevalier. Oh, Dengan kita 1.000 francs.